Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding, kabar ini membuat jantungmu berdebar. Oke Sagi, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa bijaksana dan bisa terhibur ya terhadap video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Six of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Nine of Cups. Kartu keempat, di sini ada Death. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Swords. Oke. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Merinding, kabar ini membuat jantungmu berdebar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan memang kamu telah mampu membalikkan keadaan di dalam kehidupanmu, di mana sebelumnya kamu begitu terjebak, begitu terkungkung ya, di dalam ketidaknyamanan, di dalam ketidakmampuan, di dalam keterbatasan berpikir, maupun di dalam prasangka-prasangka yang begitu negatif di dalam kehidupanmu. Dan ini semua dikarenakan oleh situasi dan keadaan. Mungkin pada saat itu ya, kamu benar-benar tidak mampu menemukan cara-cara yang tepat. Benar-benar tidak mampu menjernihkan pemikiranmu. Karena mungkin lingkungannya, orang-orangnya yang ada di sekitarmu pada saat itu sangat tidak respect, sangat tidak mendukung, ataupun sangat tidak bisa bekerja sama dengan baik bersama dirimu. Nah, mungkin orang-orangnya ya bisa dikatakan toksik, ya, manipulatif, ya, memanfaatkan, suka melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Dan hal inilah yang membuat kamu seolah-olah bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran mereka. Sehingga terwujudnya ketidaknyamanan, ya, ketidakpuasan, ya, terbebani, ya, terasa berat untuk berpikir jernih. Oke, tetapi baru-baru ini kamu mulai bisa membalikkan keadaan. Baru-baru ini kamu mulai mampu menemukan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Dikarenakan kamu mulai memiliki komitmen yang baik. Bahwa kamu harus bisa mengakhiri situasimu yang lalu. Bahwa harus bisa mengabaikan ataupun menghindari ataupun pergi dari lingkungan lamamu. Dari keterjebakanmu di masa lalu. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Entah itu mengakhiri pekerjaanmu, entah itu merelakan bisnis dan usahamu. Tidak lagi kamu yang kendalikan, diambil orang, posisimu digeser, kamu relakan. Dan tentunya kamu mulai berjuang dari awal lagi. Berjuang dari nol lagi. Memang berat, memang melelahkan. Tetapi dengan memiliki komitmen bahwa harus bisa melakukan yang terbaik hari ini, bahwa harus bisa menjadikan momen
terhebatmu, terbaikmu adalah saat ini. Dan itulah yang kamu lakukan secara terus-menerus setiap harinya. Sehingga pada akhirnya kamu sampai pada fase, pada titik di mana kamu mulai mampu menjadi ahli, menjadi profesional, menjadi sangat mumpuni di bidang-bidang kegiatanmu. Karena apa? Karena setiap harinya kamu berjalan pada jalur yang benar, pada track yang tepat, dan dengan melakukan seluruh kemampuan yang kamu miliki setiap harinya untuk hari ini, untuk saat ini, begitu. Dan tentu saja di saat bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, di saat itulah mereka melihat kualitas terbaik dari setiap karya-karyamu. Ditambah ada kualitas yang baik di dalam dirimu. Peningkatan kualitas di dalam dirimu tercipta, ya, terwujud menjadi lebih baik, baik dari segi pemikiran, attitude, cara komunikasi, dan cara bekerja sama. Dan inilah yang dinilai dan dilihat oleh mereka. Sehingga peluang, kesempatan, support dan dukungan seolah-olah selalu terbuka lebar, seolah-olah selalu mengalir ke dalam kehidupanmu saat ini. Dan situasi inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupan. Oke, dan inilah mungkin salah satu kabar, salah satu peristiwa yang membuat jantungmu berdebar. Karena apa? Karena kamu tidak percaya, ya. Di saat kamu mengikhlaskan hal-hal penting di dalam kehidupanmu yang lalu, di saat kamu tinggalkan lingkungan lamamu, dan kamu berjuang dari awal, dari nol, memang seolah tidak berdaya pada saat itu. Tetapi dengan komitmen yang baik, dengan kesungguhan, kamu lakukan yang terbaik setiap harinya. Dan di saat itulah kamu dituntun ke arah keadaan dan situasi yang jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Dan kemudahan, peluang, dan kesempatan inilah yang benar-benar membuat jantungmu berdebar. Karena peluang ini bisa kamu manfaatkan untuk memajukan, meningkatkan, dan juga membahagiakan kembali kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini adalah kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan. Nah, jadi usahamu, perjuanganmu, ya, memang tidak sia-sia. Kamu mulai memenangkan situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan kamu mulai mampu memenangkan hati, lingkungan, dan orang-orang sekitarmu, ya, menjadi semakin percaya, semakin nyaman, dan semakin respect terhadap dirimu. Dan tentunya kamu mulai memenangkan dirimu sendiri, di mana kamu telah menjadi kualitas terbaik dirimu, di mana kamu telah menjadi versi terbaik dirimu saat ini. Dan kemenangan demi kemenangan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada puncak kejayaanmu, pada sebuah kesuksesan, pada sebuah kemajuan di setiap sektor kehidupanmu, dan berimbas kepada meningkatnya finansial. Dan tentunya finansial yang baik inilah yang akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan tentunya kamu akan bisa berbagi, memberikan bantuan, memberikan support dan dukungan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kelebihan rezeki yang kamu miliki saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, inilah masa lalu, pengalaman yang lalu, keadaanmu yang lalu. Kenapa? Karena kamu akan berterima kasih dengan sangat hebatnya terhadap masa lalumu, terhadap keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu yang lalu. Karena apa? Karena situasi itulah, karena keadaan itulah, kamu banyak mendapati pengalaman, banyak mendapati pelajaran yang berharga, dan ditambah kamu mampu mengenali karakter-karakter orang-orang. Dan kedepannya kamu tentu akan bisa mencari solusi yang tepat, mencari cara-cara terbaik, dan menemukan orang-orang yang positif dan sehat,
ya, untuk memajukan, untuk mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam kehidupan. Jadi, masa lalu tentunya akan menjadi kenangan indah, pelajaran berharga yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi akan ada rasa puas, rasa nyaman, rasa bahagia, ataupun rasa bangga yang kamu rasakan. Di mana perasaan ini akan membuat kamu semakin percaya diri, semakin optimis untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus melakukan yang terbaik saat ini. Dan itu akan kamu lakukan setiap harinya, sehingga pekerjaanmu, bisnis dan usahamu menjadi semakin maju dan berkembang. Ataupun ya, hubunganmu antara lingkungan, antara kamu dan orang-orang sekitar menjadi semakin harmonis. Dan ditambah hubungan asmara, hubungan keluarga menjadi semakin bahagia, menjadi semakin nyaman. Oke, dan hal inilah yang tentunya akan menjadikan kamu semakin optimis, semakin percaya diri untuk terus menjadi yang terbaik setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Death. Nah, ini tampak kamu sedang memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi terbaikmu. Di mana kamu mulai mampu mengakhiri, menyelesaikan, mengubur dalam-dalam kisah lamamu, ya. Tetapi pelajaran yang berharganya kamu ambil. Dan kamu mulai menuntaskan, menyelesaikan, ya, sikap, komunikasi, cara-cara yang mungkin dulunya kurang baik, ya, yang ada di dalam dirimu, kamu ganti dengan hal-hal yang baik. Dengan sikap, dengan pemikiran, ya, dengan cara komunikasi yang tentunya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan seketika itulah kamu akan bisa benar-benar memajukan dan meningkatkan setiap sektor di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, ini situasi yang tidak nyaman ya. Situasi yang tidak nyaman, ada kebingungan, ragu-ragu, ya, kecemasan, ya, kekhawatiran, ya. Mungkin ini dikarenakan situasi dan keadaan pada saat itu benar-benar memaksamu untuk bisa berada di dalam situasi ini. Oke, tetapi situasi yang tidak nyaman inilah yang akhirnya bisa benar-benar bisa membuat kamu semakin tegar, semakin kuat di dalam menerima kenyataan, di dalam mengakui kesalahan, ataupun di dalam menerima keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Dan dengan begitu, kamu akan bisa ikhlas, kamu akan bisa tenang di dalam melangkah, di dalam menemukan, ya, cara-cara terbaik untuk bisa keluar dari keadaanmu yang lalu. Dan akhirnya situasi yang tidak nyaman ini mampu kamu ganti dengan situasi dan keadaan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bisa kamu kendalikan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, jadi ini kebesaran hati ya. Dengan kebesaran hatimulah, ya, dengan memaafkan, ya, dengan menerima kenyataan, ya, dengan telah bisa berdamai dengan keadaan, akhirnya kamu sampai pada situasi dan keadaan yang jauh lebih baik. Dan akhir-akhir ini, ya, dengan rasa adil, dengan kemurahan hati, dengan perbuatan-perbuatan baikmu terhadap siapapun yang ada di sekitarmu, sikap inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemudahan, pada banyaknya support, pada banyaknya peluang dan kesempatan yang akhir-akhir ini terbuka lebar dari lingkungan dan orang sekitar untuk dirimu. Karena ada kemurahan hati dan ada rasa adil di dalam dirimu. Kamu perlakukan orang lain dengan cara yang baik dan dengan cara yang sama, tanpa kamu tebang pilih. Jadi, lingkungan dan orang sekitarmu benar-benar bisa melihat ketulusanmu, bisa melihat kualitas dirimu yang sesungguhnya. Makanya mereka tidak sungkan, tidak canggung, tidak ragu untuk memberikan peluang, untuk menawarkan hal-hal penting kepada dirimu.
Dan situasi inilah yang kamu manfaatkan untuk bisa melangkah lebih baik lagi, menjadi lebih maju lagi, dan menjadi lebih berguna dan bermanfaat lagi bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku. Dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu ya temukan solusi terbaik, memotivasi diri terus menjadi yang terbaik setiap harinya. Sehingga kamu akan mendapati sebuah kabar, mendapati sebuah peristiwa yang akan membuat jantungmu bergetar dan berdebar dengan sangat hebat. Di mana akan ada banyak kemajuan, peningkatan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.